Ya, oke, kita beragam, mari kita rayakan. Anda Islam, aku Kristen, aku Kristen, Anda Islam, Buddha, Hindu, nggak apa-apa. Mari kita happy. Kita rayakan keberagaman kita. Kita bahagia menjadi orang yang beragam. Karena itulah satu-satunya sebenarnya yang masih membuat Indonesia ini berharga. Betul. Oke. Kedua, saya akan masuk ke bagian yang akan membuat saudara-saudara agak jengkel melihat saya. Oke. Saya kembali ke Pak Syah ya. Dia seorang Pak Syah ini sebenarnya aku kemarin senang sekali dapat bukunya karena beliau itu sahabat ayah saya. Mereka sama-sama anggota DPR di zaman itu. Bapak saya Sekjen Parkindo waktu itu dan Pak. Jadi ketika saya remaja, terutama setelah G30S itu S ya berhenti titik. Saya nggak setuju. Itu bapak saya banyak bicara kepada saya karena beliau tahanan politiknya Soekarno juga. Bapak saya karena beliau memimpin PRRI Permesta. Jadi dari situ saya banyak dengar gitu apa yang terjadi dan sebenarnya kalau kembali ke sekarang kita cari dong Pak Syau. Ini pasti nih semua masyarakat Tionghoa yang ada di depan saya pasti orang baik, ya dong. Di luar sana juga banyak sekali orang baik. Siapa sih yang mau jahat di dunia ini? Ya kan? Sebenarnya orang menjadi cenderung jahat karena ada singgungan. Tapi dari yang baik-baik ini aku menuntut lebih dari hanya sekedar baik. Itu yang dimiliki Pak Syah. Dia dengan percaya diri meletakkan dirinya, apakah itu di DPR, apakah itu di kabinet, apakah dia di mana saja berdiri, dia dengan percaya diri. Saya nggak melihat dia punya perasaan saya ini orang Cina, gitu, kan? Nah, ini yang aku butuhkan muncul lagi. Gitu. Ki Kian Gi salah satu yang menurut saya juga tanpa lengang-lengang, saya nggak merasa dia itu. Walaupun saya tetap lihat matanya masih Cina keren gitu ya. Tapi kalau itu apa ya? Tapi kita butuh lebih dari hanya itu. Aku membahasnya dengan anak saya, putri saya, dia bilang, tapi kan nih mereka jumlahnya dikit, nggak apa-apa juga, cuma satu Kikian Gi. Ya, sebenarnya poinnya bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kedepannya. Sebenarnya ini sama dengan yang tadi. Ya. Kita bagaimana menghormati kalau sampai begini banyak note, dan saya terima kasih kepada putranya yang kemudian membuat ini mengedit lalu kemudian menerbitkan, karena ini akan jadi sangat penting buat kita dan buat generasi ke depan. Tidak hanya generasi yang kebetulan keturunan Tionghoa, tetapi untuk bangsa ini, untuk generasi ke depan. Karena apa? Karena supaya kita lihat bagaimana kita bergerak. Ya, kalau kita mau bicara jeleknya masyarakat Tionghoa, ada siapa sih yang dimanfaatkan oleh Soeharto untuk merusak negeri ini? Kita tahu kan, nggak perlu saya sebut namanya. Ya dong. Ya, tapi ada masyarakat Tionghoa yang mau ikut-ikutan dan yang diperalat, ya kan? Diperalat ini menurut saya adalah tidak menjadi Indonesia. Kok malah mau jadi Allah? Ya. Lalu kemudian setelah huru-hara yang begitu jelek di zaman Orde Baru, sudah begitu menurut saya itu periode yang intellectually dicatat kelihatannya terhormat tapi menghina. Lalu datanglah Gus Dur, dirombak semua. Dan satu hal yang saya mau ingatkan masyarakat Tionghoa, saya nggak tahu siapa yang terlibat di sini di dalam hal yang saya mau protes ini. Pada saat kampanye SBY mau jadi presiden yang kedua kali, saya melihat ada pertemuan masyarakat Tionghoa dan menyebut SBY sebagai presiden keberagaman. Come on, ini kita tidak jujur. SBY itu nggak mengerti arti keberagaman. Dia bahkan nggak berani mengatakan keberagaman. Ketika kelompok-kelompok Islam mengobrol-ngobrol gereja, dia nggak berani ngomong apa-apa. Itu SBY.
Dan kalau kita bicara tentang keberagaman, siapa pejuang keberagaman yang disebut ada nama presiden di depannya? Gus Dur. Dia masih hidup, come on, dia masih hidup. Satu halayak, maaf itu Chinese, dalam satu buah upacara yang begitu megah mengeluh-elukan SBY sebagai presiden keberagaman. Buat saya ini cacat-cacat yang membuat kita tidak punya sikap yang benar. Kita harus jujur. Kalau kita nggak jujur, kita menuntut apa? Ini karakter penjilat ini. Mentang-mentang ada SBY sekarang dia mau maju, marilah kita sebut dia. Nggak ada hubungannya. Atau minder, takut nanti di pemerintahan SBY nanti mulai lagi ada politik-politik aneh, dipikir, lalu marilah kita sebut dia. No, bukan begitu caranya. Keberagaman itu harus dihormati. Presiden pertama harus menghormati, paksa dia menghormati, tidak dengan mengeluh-elukan dia seolah-olah, padahal dia nggak ngerti keberagaman. SBY tidak mengerti keberagaman. Waktu kita disusahin urusan undang-undang pornografi, apa ada di ucapan 1965? Buat saya itu penting bahwa kita pernah mengalami masa-masa